Oke, untuk bulan November ya, kita melihat memang story-nya akan lebih banyak bercerita mengenai inflationary ya. Sebenarnya sudah terjadi dari bulan Oktober ya, karena ekspektasi inflasi yang masih relatif cukup tinggi ya kalau kita lihat dari sejak bulan Oktober ya. Nah, penyebabnya apa? Memang banyak terjadi namanya supply disruption ya, atau bottleneck ya. Makanya judulnya, topik utamanya kita ambil namanya inflationary supply. Oke. Nah, untuk awal-awal kita lihat terlebih dahulu dari perkembangan vaksin ya, karena at the end memang story utama dari global adalah gimana vaksin ini kan bisa merata ya di baik itu di negara maju dan di negara berkembang ya. Nah, kalau kita lihat overall story-nya memang sudah jauh lebih bagus ya story dari vaksin, terutama dari juga di Indonesia yang kelihatannya cukup banyak kejar di 2 bulan terakhir. Bahkan kalau kita lihat di kemarin itu rata-rata vaksin dosisnya itu sekitar 1,6 juta vaksin ya per hari ya. Kalau dilihat dari data yang terakhir, dan kalau lihat dari Kemenkes yang juga mengatakan mereka mengejar untuk bisa 2 juta dosis nanti di akhir Desember ya. Jadi so far kalau lihat dari total populasi penduduknya yang sudah divaksin ada sekitar 43% ya. Itu yang mendapatkan suntikan pertama, dan yang disuntikan keduanya yang udah fully vaccinated itu 27%. Jadi kalau memang progresnya bisa on track, ya harusnya memang di Desember ada peluang mungkin sudah 50% up to ke 60% ya. Itu populasi Indonesia. Kalau dari sisi populasi global juga relatif sudah mencapai setengah populasi ya yang sudah divaksin. Oke, kemudian kalau untuk perkembangan dari Amerika Serikat ya, story terkininya dari manufaktur itu memang agak sedikit turun di bulan Oktober ya. Kemudian consumption confidence-nya itu juga sedikit agak penurunan. Yang naik yaitu inflasi ya. Inflasi konsumsinya naik dan inflasi produksinya naik ya. Dua-duanya mengalami kenaikan karena faktor yang paling besar adalah tadi yang seperti saya sampaikan ya, supply bottleneck ya. Jadi banyak supply yang terkendala di pelabuhan di mana banyak barang yang nggak bisa di-unload secara cepat gitu ya. Kemudian juga supply dari sisi produsen ya seperti ya yang kita tahu seperti chipset itu juga lagi shortage ya. Kemudian dari sisi tenaga kerja yang bekerja juga belum pulih ya, sehingga nggak bisa memfasilitasi kenaikan permintaan ya. Di satu sisi kan permintaannya naik ya karena pasca pengetatan itu memang demand lagi tinggi, di tengah-tengah juga money supply yang lagi banyak ya. Itu ceritanya. Nah, kemudian kalau lihat dari kondisinya, karena inflasinya tinggi dibandingkan dengan yield obligasi, jadi obligasi Amerika sekarang kan yang 10 tahun itu ada di 1,54% ya. Nah, kalau kita selisihkan 1,54 ini dengan inflasi 5,4, ini ketemu minus 3,8% ya. Jadi ada di sini chartnya ya. Nah, kalau lihat dari minus 3,8 di sini, itu relatif cukup apa namanya, tinggi banget ya minusnya ya. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya itu kayaknya belum, sudah berapa tahun ya, dari tahun 1992 itu belum pernah minusnya sejauh itu gitu ya. Artinya ini kan sangat apa namanya, sangat jelek ya kalau lihat kondisinya. Nah, ini membuat otomatis kan investor atau manajer investasi global itu cenderung memindahkan aset alokasinya dari obligasi ke aset kelas saham. Nah, makanya kalau teman-teman lihat juga belakangan saham itu malah kembali naik ya, karena selain itu juga kinerja keuangan perusahaan yang kemarin dirilis kan cukup bagus ya. Terutama yang diekspektasi negatif itu awalnya adalah sektor teknologi, tapi suddenly ternyata sektor teknologinya juga relatif masih on track ya. Jadi kalau dilihat dari S&P 500 kemarin itu sekitar 80% itunya apa namanya? Sorry. Ya, 80% laporan keuangan itu masih di atas ekspektasi ya. Oke, kemudian hari ini yang akan jadi krusial yaitu hari ini sama besok ya. Kalau kita lihat akan ada Fed meeting. Tentunya ini udah ekspektasi semua bahwa tapering ini akan dimulai. Tinggal sekarang lihat besarannya aja.
Jadi kalau sekarang ini kan pembelian Fed itu kan sekitar 120 miliar dolar per bulan ya. Nah, ini akan dilihat nanti besarannya akan diturunkan menjadi berapa per bulannya. Ekspektasinya sekarang itu turun sekitar 15 sampai 20 miliar per bulan. Dan yang akan dilihat lagi adalah mulai kapannya. Jadi starting point-nya itu apakah itu mulai di bulan Desember ataupun nanti masih baru di tahun depan ya. Oke, jadi itu kira-kira dot plot-nya untuk kenaikan suku bunga so far memang naik ya ekspektasinya. Di tahun 2022 sudah ada 9 dari 18 member itu yang memperkirakan Amerika akan menaikkan suku bunga satu kali. Yang tadinya di periode bulan sebelumnya itu ekspektasinya masih stay. Kemungkinan naiknya masih 2023. Jadi sekarang ini probability untuk naik di tahun depan itu juga meningkat untuk satu kali kenaikan suku bunga. Baru nanti akan lebih banyak kenaikannya nanti di 2023 dan seterusnya. Oke, mungkin itu kemudian ada revisi sedikit dari sisi pertumbuhan ekonomi US ya, karena masalah inflasi yang relatif tinggi itu kemarin agak di luar ekspektasi bahwa kuartal 3 itu ternyata laporan keuangan pertumbuhan ekonomi US itu hanya 2% ya. Jadi menurun ya, dan banyak projection untuk ekonomi US memang mulai menurun ya. Oke, itu kemudian terakhir juga Yellen masih optimis ya kalau inflasi yang terjadi sekarang itu lebih karena masalah supply dan at the end akan turun lagi terutama nanti di kuartal 2 2022. Memang kalau lihat di proyeksinya di sini kuartal 2 2022 inflasinya akan turun di kisaran 3%, bahkan ke akhir tahunnya akan mendekati target Fed yang di 2%. Oke, kira-kira itu situasi dari Amerika Serikat. Kalau Eropa secara data manufaktur dan jasanya juga mengalami penurunan ya di bulan Oktober. Sama ceritanya inflasi juga naik ya di sana, baik inflasi konsumsi sama inflasi produksinya. Ya bahkan inflasi produksinya tembus di atas 13%. Artinya cost untuk manufacturing untuk produksi itu naik ya. Di satu sisi inflasinya juga lumayan tinggi nih ke 4% ya. Tapi kalau lihat dari pertemuan ECB meeting terakhir itu memang mereka melihat bahwa meskipun inflasi ini naik, mereka tetap stay on decision bahwa mereka tidak akan mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat dan tetap mempertahankan stimulus ekonominya itu hingga Maret 2022 ya. Tapi itu dengan catatan krisis COVID-nya ini nggak akan seperti tahun ini lagi ya. Kalau memang seperti tahun lain lagi, ya mungkin bisa diperpanjang lagi gitu ya. Lebih daripada Maret 2022. Jadi sama ya. Jadi untuk saat ini sih situasi di Amerika sama Eropa tuh sama-sama ada ekspektasi pengurangan stimulus. Cuman kalau yang US itu udah di expect mulainya lebih cepat ya. Sedangkan kalau di Eropa itu kelihatannya baru akan mulai dikurangin itu nanti after bulan Maret ya tahun depan. Oke, mungkin itu ceritanya sama story inflasinya juga cenderung sementara dan akan cenderung turun nanti di tahun depan. Oke, kalau dari China, story-nya memang ada penurunan dari sisi manufaktur, itu melambat ya, tapi masih 50 sih masih ekspansif sebenarnya, cuman udah melambat sebenarnya memang. Kemudian inflasi ini agak berbeda, kalau tadi dua-duanya inflasinya kan naik ya di sisi produksi dari sisi konsumsi, tapi kalau di Cina enggak. Inflasi produksinya naik, inflasi konsumsinya turun. Nah, kenapa inflasi konsumsinya turun? Karena ada cerita perlambatan dari sisi permintaan terhadap sektor properti. Nah, sektor properti itu banyak turun ya. Jadi kalau tahun lalu itu booming banget ya permintaan terhadap properti, tahun ini itu malah melambat ya, terutama di 3 bulan terakhir. Bahkan ini akhirnya menyebabkan terjadinya krisis di perusahaan yang bergerak di sektor properti ya, karena memang perusahaan yang bergerak di sektor properti itu kan suku bunganya pinjamannya tinggi, tapi di satu sisi propertinya melambat. Nah, kenapa propertinya melambat? Memang banyak faktor dari government ya, di mana pemerintah memang mengerem laju pertumbuhan kredit di properti, ya ini sehingga menurunkan permintaan properti juga ya at the end, karena terjadi kekhawatirannya adalah bubble ya, namanya bubble itu kan tentunya nggak bagus ya, makanya berusaha direm ya. Jadi ini kombinasinya akhirnya ke perusahaan properti banyak yang mulai risiko default gitu ya, meskipun kalau dilihat dari risiko defaultnya properti sih harusnya nggak menimbulkan risiko yang sistemik ya, yang besar, karena
kalau dibilang kontribusi terhadap finansial sektornya China itu hanya 5% sih. Gitu. Nah, mungkin itu tapi terhadap ekonomi secara keseluruhan memang itu lumayan besar ya, itu 14,5%. Nah, cerita dari krisis listrik di China itu memang kan kemarin karena kekurangan suplai batu bara. Di satu sisi harga juga akan naik banyak ya. Kemarin sempat tembus 200 dolar per batu baranya ya, Newcastle price-nya gitu ya. Nah, tapi belakangan udah turun lagi. Nah, kenapa harga coal itu mulai turun? Karena China juga nge-cap harga jual batu bara domestiknya. Jadi sebenarnya sama seperti Indonesia. Indonesia kan juga untuk perusahaan batu bara yang jual ke PLN itu kan di-cap tuh harganya di kisaran 70 sampai 80 dolar ya. Kemudian bulan lalu juga ditambahin untuk perusahaan semen itu kan juga diturunkan gitu ya. Nah, sama sepertinya sama di cap ya. Jadi China juga akhirnya menerapkan policy itu. Jadi otomatis harga itu dikontrol sama China gitu ya untuk yang produksinya lokal ya. Belum lagi China kan juga kemarin udah mulai menggenjot lagi produksi batu baranya ya. Otomatis kan supply naik, harga di cap ya cenderung pasti kan menurunkan harga coal ya. Itu yang dilakukan sama China. Nah, memang thermal atau coal itu masih 70% kontribusi terhadap source of electricity China. Nah, China kan memang kemarin-kemarin tentunya ingin menurunkan ini, nggak 70% gitu. Karena 70% ini kan berarti pollution-nya kan tinggi banget ya. Memang China kan terkenal negara yang memiliki pollution yang tinggi ya. Jadi itu. Nah, ada beberapa wilayah yang shortage banget di listrik gitu ya. Makanya di beberapa wilayah yang terutama di di Guangdong, di Jiangsu ini kan akhirnya harus gantian gitu ya, listriknya harus dimatikan gitu sebagian. Nah, itu policy yang kemarin juga diambil dari per wilayah. Jadi kalau di sana itu policy untuk energi itu kayaknya per wilayah ya. Itu ceritanya. Nah, memang story nggak bagusnya adalah GDP growth-nya memang melambat. Jadi nggak bisa kita expect pertumbuhan ekonomi China itu mungkin bakalan di kisaran double digit sih nanti ke depan ya. Bakal mungkin relatifly akan ada di kisaran seperti ini ya, 3,8, 4,8 ya. Mungkin range-nya 4 sampai 5% ya. Itu ekspektasi pertumbuhan ekonomi China nanti ke depan sudah tidak akan booming seperti sebelum-sebelumnya yang bisa relatifly 2 digit ya. Oke, itu dari China. Dari Indonesia, bisa dibilang Indonesia mendapatkan cerita yang cukup positif ya di 2 bulan terakhir. Salah satunya akibat komoditi boom ya, kenaikan harga gold juga sih. Selain karena faktor COVID-nya juga udah turun signifikan, sehingga konsumsi naik, ya ekonomi mulai normal, aktivitas juga udah mulai bisa dibilang mulai pulih ya. Kemudian manufaktur juga udah nggak ada pengetatan, mulai bisa expand lagi. Ya ini datanya sesuai ya, manufaktur yang naik ke 57. Kemudian indeks kepercayaan konsumsinya juga naik ya. Nah, inflasi ini yang masih positif karena negara lain udah mengalami struggling sama inflasi, kita masih cuma naik, tapi cuma masih 1,66% sih. Relatively kejaga banget sih kalau dilihat, meskipun proyeksi ke depan sih harusnya inflasi ini akan naik lagi di kuartal 4, ekspektasinya naik ke 1,9% sih. Dan gradually akan ke kisaran 2%. Nah, kalau BI kan targetnya adalah 3 plus minus 1, berarti kalau ditanya targetnya BI ya sekitar 3 sampai 4% ya. Oke, itu dari sisi inflasi. Kemudian kalau dari sisi yang paling positif itu sebenarnya ini, neraca current account. Nah, current account ini itu kita udah lama nggak pernah surplus nih sebenarnya dari tahun 2011 ya, ini chart yang kanan ya. Jadi sejak tahun 2011 itu kita defisit terus. Jadi kalau defisit ini berarti kan kesimpulannya rupiah itu nggak bisa menguat ya kalau defisit ya, karena istilahnya pemerintah itu kan kalah dolar ya, dolar yang keluar lebih banyak daripada dolar yang masuk ya sejak tahun 2011. Tapi kalau dilihat tahun ini ada kemungkinan ini surplus nih. Surplusnya di kisaran 0,4% proyeksinya atau sekitar 4,7 miliar US dollar. Ya, ini kan berarti positif terhadap rupiah ya. Artinya kita mau expect rupiah melemah dengan kondisi tapering harusnya sangat minim sih. Jadi beda dengan dulu waktu 2013 itu karena kondisinya 2013 itu di sini nih. Defisit current account-nya
3,2% ya. Otomatis di saat ini tapering ya ini udah pasti kalah karena kan udah defisit dolar. Tapering itu kan menyebabkan outflow ya, outflow money ya, investor asing yang masuk itu kan keluar lagi kembali ke negara asalnya ya, otomatis kena double hit ya, udah defisit dolar plus outflow lagi dari sisi pasar modal ya. Sedangkan tahun ini Indonesia nggak banyak dapat capital inflow plus makronya juga bagus banget ya karena kita surplus dolar gitu ya. Makanya harusnya minim banget sih risiko taperingnya. Oke, kemudian yang juga positif ini ya, pemerintah agak beda kalau lihat di 2 bulan terakhir ini. Kalau dulu ya, misalnya pemerintah isu lelang, biasanya diserapnya itu lebih tinggi daripada target. Tapi sekitar 2 bulan belakang ini pemerintah bahkan isunya itu ya sesuai target, bahkan ada yang di bawah target gitu ya, karena pendapatan pajaknya naik ya, sehingga kebutuhan utangnya juga relatif kan menurun ya. Belum lagi kan kasus COVID-nya juga udah mereda, jadi harusnya kebutuhan pemerintah untuk subsidi terutama di sektor kesehatan kan juga relatif udah mengecil ya. Jadi otomatis kebutuhan utangnya mengecil. Oke, itu mungkin dari Indonesia. Kemudian kalau kita lihat ke market ya, langsung ke market aja. Di bulan Oktober kemarin bisa dibilang market US, Asia sama Indonesia semuanya positif, bagus banget ya performance-nya. Karena tadinya US yang di bulan September kan cenderung turun, tapi di bulan Oktober karena rilis laporan labanya bagus ya pada naik semua. Di satu sisi yang tadi seperti saya ceritakan ya, MI portfolio manager juga masih banyak yang mengalokasikan portfolionya ke equity instead of mereka stay di bond karena inflation yang tinggi. Itu ceritanya mungkin masih kurang begitu bagus ya, itu masih di China-nya yang benar-benar China ya, di Shanghai-nya sama mungkin di Korea ya kalau bulan lalu. Nah, tapi year to date yang masih paling negatif Hang Seng ya, karena Hang Seng kan banyak cerita terutama dari government intervention dari China yang efek ke banyak sahamnya di China, terutama contohnya misalnya kayak Amazon, belum saham-saham yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi juga. Oke, kemudian kalau lihat dari teknikalnya memang break high lagi ya di US market itu udah new high lagi. Tadinya dari bulan bulan Mei ke bulan Oktober ini sebenarnya marketnya US sudah sideways ya. Udah nggak terlalu break new high lagi ya, sempat break new high di Agustus ini tapi udah turun lagi. Tapi sekarang udah new high lagi. Jadi kalau udah new high ini kita nggak bisa prediksi lagi nih bisa naik sampai berapa lagi karena kan dia nggak kelihatan ya. Sebelum ini dia sempat naik kemudian turun lagi itu di level berapa atau namanya resistance. Jadi di sini udah nggak ada namanya resistance lagi, udah new high. Nah kalau lihat dari level-level support secara teknikal ya ada di level-level kemarin yang sempat naik kemudian turun lagi. Berarti ada di sekitar kalau ini kan indeksnya Dow Jones ya di 3.500 sama 33.500-an ya. Jadi dua level ini untuk menjadi support. Oke, kalau untuk IHSG sendiri, memang setelah kemarin mendekati level all time high kan 6.700 ya all time high-nya, itu kayaknya masih belum bisa tembus dan inflow dari asing kan juga udah mulai melambat. Jadi kelihatan ini terjadi sempat ada namanya double top, jadi 2 kali berusaha break tapi nggak bisa. Ini berarti cenderung memang koreksi arahnya. Nah, setelah koreksi ini kan kemarin turun ke level berapa ini? 6.500-an ya. Udah di bawah ini sedikit sih, 6.490-an ya. Hari ini sih openingnya masih 6.500. Nah, ini sebenarnya masih di area support pertama sih. Jadi kalau di area support pertama berarti support yang harusnya tendensinya memang menarik untuk bisa masukin ya. Tapi tetap harus dijaga masih ada support kedua lagi di 6.3880. Jadi so far sih perkiraannya di bulan Oktober ini meskipun ada cerita tapering, harusnya menurut saya sih support 2 ini masih bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang mau nambah posisi sih di equity sih. Itu karena juga secara stokastik juga udah di bawah banget, jadi udah relatif aman lah untuk nambah posisi di equity marketnya. Itu secara teknikal. Kemudian secara valuasi memang relatif nggak terlalu murah banget karena secara PI itu udah di atas rata-rata karena rata-ratanya kan 16,9 kali ya untuk 5 tahun, sekarang udah di 18 kali. Secara book value juga udah mendekati rata-rata ya. Jadi kalau dilihat memang secara book value ya harusnya IHSG wajarnya tahun ini memang di 6.700-an.
which kemarin juga udah hampir mendekati. Kalau secara PE, karena earning-nya juga banyak yang belum balik, seperti pre-pandemic juga tentunya earning-nya kalah cepat memang dibanding equity-nya. Tapi balik lagi, kan market itu akan looking forward ahead ya, jadi nggak bisa jadi acuan juga sih sebenarnya PE ini. Karena kalau nanti memang tahun depan earning-nya bisa lebih bagus daripada tahun ini, otomatis kan ini akan turun lagi nanti secara average price to earning-nya gitu ya. Tapi secara gambaran memang sudah nggak terlalu murah, tetapi ada di harga yang relatif masih fair lah. Jadi makanya ekspektasinya kalau lihat DMI kan banyak kan masih oke, tahun ini targetnya 67, 68 kayaknya masih sangat possible sih di level itu. Tapi kalau di atas itu untuk tahun ini memang ya itu udah kita ngomongin faktor flow. Jadi tergantung flow-nya aja sih. Kalau flow-nya masih kencang seperti bulan Oktober ya lain cerita. Nah, ini kalau kita lihat di bulan Oktober kan flow-nya asing itu tertinggi ya sepanjang tahun ini di 13,8 triliun. Dan ini majority ada di big bank yang old economy ya. Jadi ya kita lihat aja sih makanya BCA, BRI, apalagi BNI, Bank Mandiri ya big name lah. Itu yang memang dapat inflow ya di bulan-bulan Oktober. Sebenarnya dari bulan September juga udah lumayan ya. Tapi memang paling besarnya di Oktober. Makanya kencangnya kan ESG-nya dinaiknya di bulan Oktober ini. Itu ceritanya year to date udah net buy sekitar 40,6 triliun ya. Oke, tapi memang masuk November ini kelihatannya udah melambat sih flow asingnya, makanya ISG-nya udah mulai agak turun lagi ya. Oke, November secara historis memang ceritanya kurang oke ya, kalau lihat dari datanya sih secara theoretical dari berapa kali ini, di 10 tahun terakhir ya, ini tahun ke-11, relatively cenderung banyak minusnya ya. Dari probability 10 tahun terakhir sih 7 kali negatif ya di bulan November ya. Kecuali tahun lalu lumayan banyak naiknya karena startnya kan juga dari low base ya. Karena tahun lalu kan sempat drop di awal tahun dan memang baru recover-nya di akhir tahun ya. Jadi mengkompensasi penurunan di akhir tahun. Jadi ya let's expect mungkin November ini relatively minus ataupun flat sih kalau menurut saya sih ISG-nya ya. Tapi nanti Desember harusnya mungkin bisa kembali rally sih. Itu ekspektasinya karena kalau kita memang probability-nya paling besar di window dressing itu kan naik. Itu di equity. Kalau di obligasi yang Indonesia ya, kalau kita lihat yang rupiah itu malah menguat. Di yield 10 tahun tuh di akhir bulan September itu di 6,2, itu turun ke 6% ya, 6,02. Sedangkan yang Indon 10 tahun yang US dollar itu malah relatively flat, nggak menguat. Nah, ini ada ceritanya nih. Kenapa? Karena kalau lihat dari US Treasury atau yield obligasi US itu kan memang agak turun ya yield-nya kalau di sepanjang. Tapi sebenarnya yield-nya yang turun itu hanya di tenor yang di bawah 10 tahun. Kalau di tenor yang lebih panjang, di atas 10 tahun tuh yield obligasi US tuh relatively nggak menguat ya dibanding sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, sama ceritanya dengan yang US dollar. Karena yang US dollar itu kan mengikutin ya. Yang US dollar itu malah yang di bawah 10 tahun itu menguat juga, tetapi yang di tenor 10 tahun ke atas itu yang garisnya biru ini, itu memang flat. Nah, kalau yang rupiah, itu yang 10 tahun masih menguat, tetapi memang sama. Jadi semuanya sebenarnya story-nya tuh tenor yang menguat itu yang banyak yang pendek sih. Makanya permintaan-permintaan seperti ori, suku itu kan tinggi banget ya. Kenapa kok bisa tenor pendek ini permintaannya tinggi? Karena balik lagi ya, ekspektasi suku bunga kan udah cenderung naik ya. Di tahun depan, mau itu kita ngomongin Indonesia, mau ngomongin US, itu kan memang ekspektasi sudah ada ya, kenaikan suku bunga. Jadi untuk investor mengambil risiko kenaikan suku bunga yang lebih panjang, untuk mungkin 2-3 tahun ke depan, tentunya akan menghindari tenor-tenor yang terlalu panjang. Mereka hanya fokus akan di tenor yang pendek aja sih. Jadi makanya memang di sini kelihatan permintaannya masih tinggi di tenor pendek. Di satu sisi kan nggak banyak alternatif ya untuk jangka pendek ini kan, karena suku bunga belum naik, deposito belum naik, ya investor carinya obligasi yang tenor pendek aja yang masih bisa returnnya oke. Toh kalaupun masuk ada risiko kenaikan suku bunga kan kalau di hold sampai jatuh tempo juga tenornya kan nggak terlalu panjang ya. Jadi itu sebenarnya ekspektasi yang ada di market situasinya. Nah, kalau dari tingkat risiko CDS relatively flat sih di 82. Cuman mungkin gradually kalau nanti US sudah mulai tapering mungkin bisa kembali ke mendekati 100 sih ekspektasinya dengan asumsi nggak ada kenaikan rating ya dari Indonesia. Oke, asing agak berbeda ya, kalau di obligasi malah net sell
sebenarnya story penjual net sell di obligasi ini bukannya di Indonesia ya. Tadi seperti saya cerita di US juga sama. Dari September Oktober karena inflasinya tinggi, investor cenderung keluar dari obligasi. Padahal sebenarnya kalau di Indonesia agak beda ya, karena kalau di Indonesia kan inflasinya kalau secara inflasi Indonesia kan masih masih rendah ya 1,6%-an ya. Kalau dibandingkan dengan yield 6% kan berarti masih surplus sebenarnya ceritanya ya, masih bagus ya. Tetapi karena asing itu kan nggak terlalu melihat inflasi Indonesia juga ya, mereka kan juga perlu membandingkan dengan inflasi di US juga gitu ya. Jadi agak beda ceritanya. Makanya kalau dari sisi asing itu mereka net flow kemarin sekitar 11,8 triliun di bulan Oktober. Tetapi kalau yang beli Indonesia, banking terutama banking itu malah masih beli ya karena satu real yield-nya juga masih positif, liquidity di bank juga masih tinggi banget, kredit kemarin itu baru tumbuh 1%, sedangkan dana pihak ketiga DPK itu tumbuh 8%. Jadi bisa dibandingin ya. Secara tahunan itu aset naik 8%, kredit cuma naik 1%. Berarti kan bank itu kan over liquid banget tuh. Over liquid ya pilihannya apa ya? Simpan aja ke obligasi ya, tinggal cari obligasi yang tadi ceritanya saya ceritakan ya, di tenor yang lebih pendek gitu ya. Jadi itu yang lebih banyak dibeli sama banking sektor karena over liquidity. Makanya holdingnya di banking naik. Kalau holdingnya BI relatif flat karena BI udah nggak terlalu perlu banyak burden sharing nih kalau dilihat di bulan Oktober kemarin. Karena permintaannya masih relatif bagus sih sebenarnya dari domestik ya, instead of asingnya jualan. Oke, kemudian kalau dari sisi obligasi pemerintah yang rupiah, apakah masih menarik di yield sekarang? Memang bisa dibilang udah nggak terlalu menarik karena dengan asumsi inflasi yang terakhir di 1,66%, secara real yield itu hanya tinggal 4,45 ya, masih surplus, masih positif tapi mengecil. Dibandingkan rata-rata 5 tahun ya 4,35 ya. Jadi memang kurang oke, apalagi kalau kita ekspekkan inflasi ini akan naik nih nanti di bulan November ke Desember mungkin targetnya ke 1,9 kan sangat possible banget ya kalau ekonominya running seperti sekarang. Jadi otomatis ini udah pasti akan udah sama dengan rata-rata ya. Jadi kalau di 6% udah kurang oke. Mungkin masih bagusnya kalau kemarin di 6,3 sampai 6,5%. Belum kalau kita bandingin dengan obligasi US yang 10 tahun, kalau kita bandingkan spread-nya, jadi obligasi 10 tahunnya rupiah, kita bandingkan dengan obligasi 10 tahunnya US, itu secara selisih, itu ternyata sekarang udah negatif 0,7% nih, karena spread-nya tinggal 4,4. Padahal rata-rata 5 tahun terakhir di 5%. Jadi memang kalau dibilang ya, obligasi rupiah sekarang menarik nggak? Memang nggak terlalu menarik sih, kalau di level 6%-an. Tetapi apakah akan kembali melemah ke 6,5% ya balik lagi tergantung nanti supply demand-nya aja sih. Kalau demand-nya masih tinggi seperti yang terjadi karena permintaan dari bank, ya mungkin nggak bisa expect turun ke arah sana. Tapi nanti once ternyata liquidity, misalnya kreditnya udah naik banyak ya, maksudnya permintaan kredit udah tinggi, kan bank otomatis akan mengurangi pembelian di obligasi rupiah juga kan. Nah saat itu terjadi ya pasti bond rupiahnya akan cenderung nanti mulai melemah lagi sih. Itu ekspektasinya. Makanya saya sih nggak bisa ambil kesimpulan akhir tahun berapa, tapi mungkin range-nya akan ada di kisaran ini di akhir tahun ini. Oke. Kemudian kalau untuk yang US dollar mungkin sudah clear kalau di yang US dollar ini udah nggak menarik banget ya. Karena kenapa nggak menarik? Karena yield obligasi US itu 1,6%, sebenarnya 1,57-an ya, ini pembulatan sih 1,6. Yang di Indonesia 2,37 Indon 10 tahunnya. Nah, ini pun secara historis itu spread-nya sebenarnya rata-ratanya 1,36. Ini sekarang di 0,7 ya kalau disisikan ini. Ya artinya kemahalan Indon kita gitu. Artinya kemarin pada saat yield obligasi US-nya naik, kita relatively nggak terlalu naik banyak ya yield-nya. Dan market sih menurut saya sih akan adjust juga. Nah, apalagi kalau nanti ke depan suku bunga yield, mungkin yield obligasi US sih kalau prediksinya sampai akhir tahun masih 1,6 sampai 1,7 ya. Tapi kalau lihat tahun depan mungkin udah kita bicara angkanya 1,9. Jadi kalau udah angkanya ke sana ini udah pasti akan naik lagi yield-nya. Kalau yield obligasi US Indonya naik ya harganya akan cenderung turun. Jadi kalau saya bilang memang kita sangat avoid di US dollar base Indon karena juga nggak ada bayarnya. Kalau di yang rupiah kan tadi beda ceritanya ya. Meskipun yield US dollarnya naik, tapi masih ada bayarnya dari domestik karena liquidity domestiknya ada gitu. Tapi kalau Indon kan nggak ada hubungannya dengan liquidity domestik ya. Murni lebih banyak dari sisi foreign sih, karena penjualannya kan juga banyak dibeli sama foreign institution ya atau foreign fund.
Oke, mungkin itu untuk update bulan ini ya. Nanti kalau teman-teman mau ngikutin juga bisa ngikutin YouTube kita ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe di sini ya. Untuk update monthly itu juga kita upload di sini ya.